Jadi kalau ada yang Habib yang menyampaikan cinta kepada Habib itu salah satu syarat jadi ulama, itu menurut saya aneh sekali, sangat aneh sekali. Wong yang gak jadi ulama saja sudah pasti cinta kepada ahlul bait kok, Apalagi yang ulama. apalagi yang ulama, kan aneh. Itu menunjukkan bahwa mereka itu sangat ketakutan sekali ketika nasabnya tidak diakui oleh masyarakat. Berarti Iya, mereka selama ini itu menjual nasab. Memang kan beda sekali dengan cucunya Wali Songo. Cucunya Wali Songo Wali Songo nasabnya dibelokkan, cucunya Wali Songo ditiadakan, dinafikan. Mereka ayam-ayam saja. Kenapa? Zuria Wali Songo itu tidak pernah menjual nasab. Mereka itu sudah mulia dengan ilmu dan akhlaknya. Kalau Baal itu kan beda sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman nahuzu bihima kullama naqsuduhu. Salatan wa salaman nahuzu bihima al-hidayah. Salatan wa salaman yahdi bihallahu qulubana ila mahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ila mahabbati dzurriyyatihi sallallahu alaihi wasallam bisyari'ah wa birridha wa bil i'anah wa bil ma'unah wa bil karamah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini yang cerah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kecerahan di dalam hati kita sehingga mampu melihat betapa besar nikmatnya Allah kepada kita semua, betapa besar nikmatnya Allah kepada manusia-manusia yang hidup pada tahun 2024 ini, karena manusia-manusia yang hidup tahun 2024 ini adalah manusia yang pertama kenikmatannya adalah manusia yang menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang pada saat ini melihat perubahan zon, perubahan prasangka tentang seseorang yang selama ini diyakini sebagai cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pada saat ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendetailkan atau memastikan benarkah mereka ini cucu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini saya bersama dengan Mbah Idwam. Mbah Idwam, kita adalah manusia yang diberi anugerah besar, begitu besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umatnya Kanjeng Nabi, dan diberi kesempatan untuk mempelajari nasab-nasab yang selama ini tidak pernah disentuh ya oleh siapapun, yang tidak pernah dibahas oleh banyak kalangan ulama-ulama kita, tentang nasab seseorang ya, ataupun kelompok yang selama ini mengaku juga kan, dan diyakini oleh kita kaum Nahdliyin khususnya sebagai cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan benarkah mereka ini cucunya Kanjeng Nabi. Dan selama ini pembelaan dari mereka ini bahwa mereka adalah cucu ini sangat-sangat ekstrim dan sangat-sangat tidak masuk akal, framing, kemudian menakut-nakuti. Yang semua ini saya kira bukannya menambah kita yang dulu meyakini mereka sebagai cucunya Kanjeng Nabi kemudian mengakui kembali, tidak. Karena kita ini adalah manusia-manusia yang sebenarnya betul-betul mencintai Kanjeng Nabi dan dzurriyyahnya, Lek Idwam. Kita adalah manusia-manusia yang menjadi umatnya Kanjeng Nabi yang betul-betul mencintai nabinya, yang betul-betul ataupun yang nyata mencintai dzurriyyahnya, sehingga selama ini ada kelompok yang diyakini sebagai cucunya Kanjeng Nabi dan banyak melakukan sesuatu yang secara lahir tidak sesuai dengan syariat, akan tetapi kita ini tidak berani untuk apapun, bahkan zon saja tidak berani, bahkan menggerakkan hati untuk sesuatu yang berseberangan dengan dengan prasangka kita bahwa mereka adalah cucunya Kanjeng Nabi, tidak berani karena takut su'ul adab dan seterusnya. Dan padahal ya Lik ya, nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga betul, terjaga
Dan kita tidak diperbolehkan untuk mubadarah. Mubadarah itu gampang, menggampangkan sehingga mengiyakan bahwa ada orang yang mengaku cucunya Kanjeng Nabi, kita tidak menanyakan. Artinya seharusnya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi yang mengakui ataupun yang mengagumi ataupun yang mengikuti, yang mencintai Nabinya, ketika ada seseorang siapapun dia ketika mengaku cucu, kita wajib menanyakan, kita wajib memastikan, kita wajib meyakinkan diri kita dengan segala bentuk kekuatan kita, dengan segala fasilitas, dengan segala keilmuan, dengan segala alat, untuk memastikan bahwa benarkah orang ini cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita membawa nama besar Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat husnuzon yang digunakan oleh banyak kalangan untuk membela nasab orang-orang yang mengaku ataupun yang kita yakini dulu sebagai cucunya Kanjeng Nabi, pada saat ini harus dihilangkan dulu husnuzonnya, Mbah, demi nama besar, demi kesucian nasab mulia Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak Mbak Idwam? Betul kan? Kalau salah nanti kita ngopi bareng dan makan roti bareng. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini saya masih bersama Mbah Idwam, dan nanti Mbah Idwam akan memberikan komentar-komentarnya yang tajam-tajam tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pengakuan nasab yang disambungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang mendukungnya itu seolah-olah menakut-nakuti kita. Bahkan dari golongan orang-orang ini yang mengaku sebagai cucunya juga, hujah-hujah mereka seolah-olah menakuti. Awas su'ul adab dengan waliullah, awas su'ul adab dengan cucunya Rasulullah. Terverifikasi juga belum. Dari dulu tidak ada yang mempermasalahkan, kok baru sekarang yang mempermasalahkan. Kamu menafikan nasabnya kami yang mengaku, sama dengan menafikan nasabnya Wali Songo. Padahal dulu Wali Songo dinafikan, sekarang dijadikan tameng sebagai senjata untuk membela dirinya, kan? Ini saya kira juga semakin rancu, semakin gak karuan, dan saya kira semakin jahat. Bayangkan Mbah Idwam, dulu kita untuk menggerakkan hati ya, ketika ada orang gerombolan dari orang-orang, saya mengatakannya gerombolan dari orang-orang ini yang secara haliyah, secara perilakunya itu berseberangan dengan syariat, kita selalu husnudzon, oh cucunya Kanjeng Nabi, walaupun dia salah, suatu saat dia akan baik. Kita tidak boleh su'ul adab kepada beliaunya ini. Kita ketika akan melakukan sesuatu akan terbentur dengan Kanjeng Nabi terus. Kita akan dibenturkan dengan Kanjeng Nabi. Kita akan berseberangan dengan beliau, dibenturkan dengan Kanjeng. Oh, cucunya Kanjeng Nabi. Kita akan suudzon terhadap mereka tidak berani karena dibenturkan dengan Kanjeng Nabi. Ada nabinya terus. Di mana-mana Kanjeng Nabi ada, dibawa, sehingga kita untuk suudzon tidak berani, suudzon di hati saja tidak berani, apalagi sampai melakukan sesuatu tindakan. Tidak berani karena di situ aja ada Kanjeng Nabi. Maka pada kesempatan kali ini kita yang hidup pada tahun 2024 ini diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka mata, membuka hati selebar-lebarnya agar mengkoreksi, bukan su'ul adab, mengkoreksi, memastikan kepada orang-orang yang selama ini kita akui, bukan hanya mereka mengaku, tapi kita memang mengakuinya mereka sebagai cucunya Kanjeng Nabi, tetapi banyak berseberangan dengan syariat secara lahir. Dan ini dibela. Ketika ada golongan dari mereka itu ahwaliyahnya berseberangan dengan syariat, banyak yang membela, cucunya Kanjeng Nabi. Pokoknya di situ aja Nabi terus, kita selalu dibenturkan dengan Kanjeng Nabi. Masalah ada akhlaknya yang buruk, ada yang menyakiti kita, kita tidak berani karena di situ aja ada Kanjeng Nabi. Pokoknya Nabi kita selalu yang jadi korban. Nah, itu masalahnya, Mbah. Nabi kita yang dijadikan sebagai tameng, Nabi kita yang dijadikan sebagai senjata. Saat ini kita menanyakan keabsahan nasab itu karena di situ ada unsur-unsur yang tadi saya katakan itu, kok dikatakan su'ul adab. Maka kita akan dibenturkan terus dengan Kanjeng Nabi. Nah, inilah sehingga kita memiliki natijah, memiliki kesimpulan mereka pasti bukan cucunya Kanjeng Nabi. Maka kita harus bergerak dan berbicara. Dan ini masalah hak dan batil seperti apa yang setelah sampean katakan kemarin. Sudah jelas mana yang hak dan mana yang
batil dan harus diperjelas lagi. Kalau memang masih rancu, makanya terus kita dengarkan, kita pelajari, jangan dihalang-halangi. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Tidak boleh kita untuk mencampur adukan antara yang hak dan batil, dan tidak boleh bagi yang tahu untuk menyimpannya ataupun menutup-nutupinya. Sudah jelaskan saja bahwa mereka itu harus diteliti nasabnya. Jangan dibenturkan dengan su'ul adab dengan ulama-ulama dulu dan seterusnya. Begitu Mbak Idwam. Ya. Ini yang pertama, monggo dikomentari Mbah. Masalah yang pertama mungkin masalah Wali Songo ya, yang dulu dikatakan nasabnya terputus. Kemudian saat ini digeret, ditarik-tarik Wali Songo bahwa nasabnya adalah nasabnya mereka. Sehingga kita menafikan nasabnya mereka sama dengan menafikan nasabnya Wali Songo. Monggo Mbak Idwam dijelaskan sejelas-jelasnya agar saya sendiri tahu. Bahkan saya sudah berjanji dalam diri kita sendiri, kalau memang nanti ternyata mereka terbukti cucunya Kanjeng Nabi, saya juga akan berbalik kemudian meyakini mereka sebagai cucunya Kanjeng Nabi, walaupun saya kira hayhata jauh banget kemungkinannya. Monggo Mbak Idwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul yang dikatakan panjenengan, kalau nasabnya Wali Songo itu dulu memang dinafikan oleh mereka. Maksudnya Wali Songo ke bawah ya, di sini konteksnya. Wali Songo ke bawah itu dinafikan. Kalau Wali Songo ke atas itu diklaim oleh mereka, sembah dengan mereka. Artinya sama-sama Bani Alawi bin Ubaidillah itu. Bani Alawi bin Ubaidillah. Itu pertama kali yang setahu saya pertama kali yang mengatakan bahwa Wali Songo nasabnya itu tersambung kepada Alwi bin Ubaidillah itu Van den Broek. Bukan orang Islam. Bukan, itu Belanda. Van den Broek kemudian dikutip oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur di kitab Syamsul Zohiroh, dan kemudian diperkuat lagi oleh Salim bin Jindan, Habib Salim bin Jindan. Terus disebarkan secara masif oleh para habaib, terutama Habib Lutfi. Habib Lutfi itu kalau ceramah di mana-mana menjelaskan nasabnya Wali Songo. Dulu kan Habib Lutfi kan sering ceramah Khol Sunan Ampel, Khol Sultan Hasanuddin, Khol mana lah Wali Songo intinya. Terus Khol Raden Fatah dan lain sebagainya. Habib Lutfi kan sering ngisi di situ. Itu Habib yang menurut saya Habib yang paling sering menyampaikan silsilah Wali Songo itu jalurnya Asmat Khan, Said Abdul Malik Asmat Khan India, terus nanti larinya ke Fakih Muqaddam, terus ke Bani Alwi bin Ubaidillah itu Habib Lutfi. Pak yang paling betul itu cerita Wali Songo, terus nasabnya ke itu ke Alwi bin Ubaidillah. Tapi pada faktanya saya itu sudah baca-baca dari tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2017, karya Allahyarham Profesor Agus Sunyoto, itu karya Kiai Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo. Itu menurut saya buku yang paling kredibel, yang validitasnya itu paling bisa dipertanggungjawabkan, buku Wali Songo. Itu di dalam buku itu Kiai Agus Sunyoto itu menyampaikan, Kiai Agus Sunyoto itu menyampaikan kalau nasab Wali Songo nyambung ke Mbak Alwi itu mulai abad pertengahan abad ke-20 itu. Jadi manuskrip sebelum abad ke-20 itu Wali Songo belum dicantolkan ke Ubaidillah itu. Namun yang aneh di sini, Wali Songo kan nasabnya itu dicantolkan ke Mbak Alwi. Tapi para habaib itu ndak mengakui Wali Songo ke bawah. Turunnya saat ini tidak ada. Iya, keturunannya tidak ada. Kecuali dari perempuan. Kecuali dari perempuan, ya betul. Dan itu Robito Halawiyah juga sudah menyampaikan, ada surat edarannya.
Oh ya, bukan cuma Habib Bahar ya. Bukan, dari Robi Tongalawiyah ada surat edarannya itu yang mengatakan bahwa Wali Songo ke bawah itu sudah terputus karena apa? Karena kami Robi Tongalawiyah tidak punya datanya, tidak ada bukti sezamannya begitu. Loh, bukti sezaman juga. Iya. Maka sekarang itu mereka kualat dengan Wali Songo. Nah, kita tuntut balik Robi Tongalawiyah, mana bukti sezamannya Ubaidillah itu anaknya Sayyid Ahmad bin Isa itu. Sekarang kita tuntut balik mereka. Intinya begitu. Itu salah satu kejahatan Bani Alawi. Mewarisi kejahatannya Vandenberg, mewarisi kejahatannya Belanda itu. Jadi Wali Songo, semua panjenengan Wali Songo ini, saya Mbak Alwi. Panjenengan nasabnya itu saya alihkan ke mbah saya, jadi senasab dengan mbah saya, lalu keturunan panjenengan saya putuskan. Bentar. Begitu. Wali Songo ke atas itu nasabnya disambungkan ke nasab mereka. Ya. Tetapi ke bawah diputuskan, ditiadakan dengan alasan tidak ada bukti sezaman. Iya. Itu ada surat edarannya dari Robi Tongalawiyah ya? Ada. Bisa dibuktikan? Ya bisa dicari-cari lah. Dicari-cari itu. Tapi pernah lihat? Kalau belum dihapus. Ya pernah dong, pernah lihat. Saya itu begini, Kang Wahib. Saya itu dari kalau nggak salah tahun 2000. Kalau nggak salah tahun 2015-an, 2015, 2016, 2017. Saya itu sudah aneh dengan nasabnya Wali Songo. Sudah aneh. Yang versi Mbak Alwi loh. Dengan aneh karena semua Wali Songo itu nanti muaranya di Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Jadi Sunan siapapun termasuk siapa Gunung Jati Wali Songo, terus yang nggak begitu masyhur loh itu loh. Terus Sasiti Jenar, Sasiti Jenar, terus Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Sunan Gunung Jati itu nanti muaranya di Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Semuanya cucunya Syekh Ahmad. Iya, semuanya cucunya Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Sunan Kudus ya anaknya cucunya Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Sunan Gunung Jati. Anehnya kemana? Kenapa aneh? Anehnya begini, menurut saya ini sisi keanehannya ya. Syekh Ahmad Jumadil Kubro itu kalau versi Mbak Alwi itu kan punya anak namanya banyak lah, satu. Karena semua Wali Songo nyambungnya ke sana sih. Kalau versi Pak Alwi satu kan mbahnya Sunan Gunung Jati, terus mbahnya Sunan Giri, mbahnya Sunan Ampel, mbahnya Sunan Kudus. Itu nanti larinya ke situ semua. Cuma yang aneh bagi saya, Syekh Ahmad Jumadil Kubro kan sudah berdakwah di Nusantara, sudah ke sini. Kenapa kok punya anak jadi raja di Mesir? Terus punya anak yang mbahnya Sunan Gunung Jati. Terus punya anak jadi raja di Campa. Siapa? Ibrahim Asmoro Kondi. Bapaknya Sunan Ampel. Ya. Terus punya anak. Padahal Syekh Ahmad Jumadil Kubro sudah di sini. Iya. Terus punya anak Maulana Ishak yang menikah dengan putri Raja Blambangan. Begitu. Jadi menurut saya itu batu apa ya bahasa itunya ya, meloncatnya itu terlalu cepat. Orang secara logika loh, ini secara logika. Orang tuanya lagi susah payah berdakwah di Jawa, kok anaknya sudah santai-santai jadi raja di luar negeri. Begitu loh. Kan menurut saya aneh. Yang anehnya saya itu dari dulu sudah nyari-nyari kitab, baik kitab maupun nyari-nyari di situs-situs web internet, nyari satu sejarah tentang Sayyid Abdul Malik Asmad Khan. Wali Songo kan muaranya ke sana. Terus Sayyid Abdul Malik Asmad Khan itu siapa, makamnya di mana. Bahkan ponakan saya itu ada yang kenal dengan orang India, sering WA-an juga.
Itu nggak usah saya sebutkan ponakan yang mana. Iya. Itu sering WA-an Bukan dengan saya, bukan saya. Terus. sering WA-an dengan itu muslim maksudnya. Hmm. Saya pernah itu Dengan orang nyuruh India Muslim. Saya nyuruh Ponakan ponakan saya untuk WA-an dengan teman-teman India ya. itu. Tanya makamnya Said Abdul Malik Asmat Khan itu di mana, sejarahnya bagaimana. Nggak tahu juga. Nggak tahu, dan dia nggak pernah dengar itu ada nama Said Abdul Malik terus jadi menantu raja mana itu, saya agak lupa. Nah, itu juga Itu Gus Abbas kan di India lah 6 tahun kan. ya, terus Gus Abbas sendiri juga iya sudah menyampaikan kalau Said Abdul Malik itu nggak ada di India itu. Nah itu keanehannya di itu, sekelas tokoh Said Abdul Malik yang kata kaum habaib itu leluhurnya Wali Songo jadi menantu raja, kok bisa nggak terkenal? Kan aneh. Nah kesini karena ada polemik nasab, jadi terbuka wawasan kita bahwa ternyata Wali Songo bukan dari Mbak Alwi, dan itu secara historis, secara logika sejarah itu lebih apa ya, lebih masuk akal. Nggak usah saya jelaskan secara rinci lah karena sudah banyak yang menjelaskan, terutama ya dari Naat ya sudah, atau dari akun-akun yang lain kan sudah banyak yang menjelaskan kalau Wali Songo bukan Mbak Alwi. Ini tambahan saya gini Mbak Islam. Ini karena tadi sudah disampaikan juga oleh panjenengan bahwa Aulia Itis'ah itu nasabnya ke atas disambungkan dengan mereka, ya kan, senasab. Tapi yang Wali Songo ke bawah dinafikan, seolah-olah ya memang karena siapa yang berjasa di dalam negara Indonesia Islamnya itu kan Wali Songo, berarti yang berjasa kan mereka nantinya. Nah itu, kalau saya boleh bernarasi ya, kalau saya boleh bernarasi ini begini, menurut saya itu Wali Songo dijadikan Mbak Alwi itu menurut saya dalam rangka sabotase kemuliaan, begitu. Sekelompok orang yang pertama kali mengislamkan tanah Jawa itu kan Wali Songo, jadi oleh Mbak Alwi itu sabotase kemuliaan. Nasabnya Wali Songo dijadikan Mbak Alwi semua, nanti kan mereka berjasa. Terus keturunannya Wali Songo dihilangkan, dinafikan. Nanti keturunan Wali Songo yang asli kan kemuliaannya itu nanti ke kaum Mbak Alwi. Itu. Dan ini jahat banget loh kayak gitu. Ya memang begitu, ada faktanya. Nah, menurut saya juga begini, nasab Wali Songo dicantolkan ke Mbak Alwi, satu, sabotase kemuliaan, dua, seolah-olah mereka itu sudah menebak nanti ketika nasab Mbak Alwi kok di otak-atik atau dipermasalahkan seperti sekarang, itu nanti Wali Songo juga kena. Kita akan dibenturkan dengan Wali Songo. Ya kita akan dibenturkan dengan Wali Songo. Jadi kejahatan perampasan sejarah Nusantara itu menurut saya sudah dari dulu didesain dengan sangat luar biasa oleh kaum Mbak Alwi. Ya Allah. Itu karena dalam dunia sejarah itu kan ada gium yang menyatakan atau menyampaikan, ada gium di sebuah sejarah itu yang bunyinya begini, sejarah itu adalah cerita elit pemenang. Sejarah adalah cerita elit pemenang. Siapa yang memenangkan sosiokultural religius, maka dia akan menulis sejarahnya. Maka dalam hal ini Mbak Alwi itu jangan sampai menjadi pemenang. Karena apa? Belum menjadi pemenang pun, karena nasab mereka sekarang sudah terbongkar kan, berarti belum jadi, hampir jadi pemenang kan, hampir bisa menguasai Indonesia kan. Karena mereka belum jadi pemenang pun itu sudah merubah-rubah sejarah. Itu. Nanti sampai ke pemalsuan makam juga termasuk itu ya. Iya. Oke. Jadi kejahatan Mbak Alwi itu tidak hanya merubah sejarah, sabotase kemuliaan Wali Songo, merubah nasab Wali Songo, merubah sejarah Wali Songo, membuat makam palsu, terus mendoktrin masyarakat agar cinta kepada
Gaib. habaib dengan berlebihan. Ada itu kan doktrinnya syarat menjadi ulama wajib cinta kepada Gaib. habaib. Itu menurut saya aneh sekali. Satu lagi itu kemarin saya baru dengar itu ada Apa? itu pimpinan Rabitul Alawi ya. Taufik ya, yang mengatakan bahwa habaib itu ya cucunya Kanjeng Nabi dan ulama adalah pengawalnya. Ini istilah semacam ini juga gimana kita mendengarkan ulama jadi pengawalnya habaib. Habaib berarti rajanya kan seperti itu, Mbak. Nah, ini mungkin yang aneh. Mbak, tambahkan lagi, Mbak. Monggo. Itu statement-statement yang berlebihan menurut saya. Sama kayak tadi. Syarat menjadi ulama itu wajib cinta kepada habaib, wajib cinta kepada ahlul bait. Nah, lo apa dari dulu kita nggak cinta? Iya kan? Syarat jadi ulama kan itu perkataan yang menurut saya itu geli-geli gimana itu, aneh loh. Aneh karena apa? Bagi saya itu, setahu saya itu dulu di pesantren, syarat jadi ulama itu pertama mutabahir bilughatil arabiyah. Kan iya, syarat jadi ulama pertama wajib paham ilmu nahwu shorof. Bahkan di pesantren kan ada apa bahasa Jawanya itu kan onen-onen, apa sih bahasa Indonesia itu? Intinya kalau di dunia pesantren kan ada istilah begini. Jadi kiai itu harus hafal alfiyah, harus ngalim alfiyah. Kalau kiai kok enggak alim alfiyah, maka enggak kiai beneran kan begitu. Satu, alim nahwu shorof. Kedua, harus paham usul fikih, harus tahu tipe-tipe ayat Al-Qur'an, mana yang am, mana yang khos, mana yang hakiki, mana yang majazi, mana yang mutlak, mana yang muqayyad dan lain sebagainya. Terus dalam hadis harus tahu hadis ahad, hadis masyhur dan lain sebagainya. Itu. Terus dalam balaghahnya itu syarat ulama itu. Oh, kenapa apa menurut saya aneh? Karena dalam bidang akidah, menurut saya cinta kepada ahlul bait, cinta kepada dzurriyyah Nabi itu kan masuknya dalam bidang akidah, ya kan? Seorang ulama itu juga harus paham dengan akidah, terutama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus paham dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita di pesantren itu kan ngaji tauhid dari mulai ngaqidatul ngawam, terus tijan duror, ada kifayatul ngawam, ada umul barohin dan lain sebagainya. Kita itu di pesantren sudah diajari kamu itu jangan terlalu cinta kepada Sayyidina Ali, nanti kayak Syiah. Kamu itu jangan terlalu benci kepada Sayyidina Ali, nanti kayak Wahabi. Akidah Sunni kan begitu. Akidah Sunni ya cinta kepada Rasulullah, ya cinta kepada dzurriyyahnya, ya cinta kepada sahabat, tapi itu pun ada porsinya, ya kan? Porsi mencintai sahabat itu bagaimana, porsi mencintai Rasulullah itu bagaimana. Stop. Begitu. Begini, Mbak, nanti kalau kelapasan dikira mereka itu memang benar-benar dzurriyyah. Ini kan mereka bukan dzurriyyah. Nah iya, apalagi mereka bukan dzurriyyah. Itu kan lebih maksudnya begini loh. Makanya saya tanya, syarat ulama itu harus mencintai habaib, harus mencintai ahlul bait. Saya tanya, lo yang nggak cinta itu siapa? Semua santri di Indonesia yang akidahnya Sunni itu cinta ahlul bait semua. Iya kan? Iya. Cinta Kanjeng Nabi semua, cinta sahabat semua. Nggak ada yang nggak cinta karena akidah kita itu Sunni. Justru saking cintanya maka nasab sampean kami permasalahkan. Karena apa? Saking cintanya kepada ahlul bait. Bener-bener panjenengan itu dzurriyyah Nabi apa enggak kan? Iya. Karena kita itu sekarang mengotak-ngatik nasab habaib, meneliti nasab habaib itu karena sangat cinta kepada dzurriyyah, sangat cinta kepada Kanjeng Nabi. Begitu loh. Jadi cinta kepada ahlul bait, cinta kepada dzurriyyah itu menurut saya sudah masuk dalam apa namanya? Syarat ulama yang masuk dalam sisi ketauhidannya itu. Jadi kalau ada yang Habib yang menyampaikan cinta kepada habaib itu salah satu syarat jadi ulama, itu menurut saya aneh sekali, sangat aneh sekali. Wong yang enggak jadi ulama saja sudah pasti cinta kepada ahlul bait kok. Apalagi yang ulama kan aneh. Itu menunjukkan bahwa mereka itu sangat ketakutan sekali ketika nasabnya tidak diakui oleh masyarakat. Berarti mereka selama ini itu menjual nasab. Memang kan beda sekali dengan cucunya Wali Songo. Cucunya Wali Songo nasabnya dibelokkan. Cucunya
Wali Songo ditiadakan, dinafikan, mereka ayam-ayam saja. Kenapa? Zuriya Wali Songo itu tidak pernah menjual nasab. Mereka itu sudah mulia dengan ilmu dan akhlaknya. Kalau Baal itu kan beda sekali. Itu ilmu dan akhlaknya kan eh, minim sekali, yang dijual karena apa? Nasabnya. Itu. Monggo lanjut. Ya mungkin ini dulu Mbak Hitam, jangan terlalu lama. Ya, nanti kalau terlalu lama kita juga ngomongnya ngelantur-ngelantur ini kan. Ya mungkin ini dulu saudara-saudara, yang jelas kita-kita yang meragukan nasabnya para habaib ini bukan berarti tidak cinta kepada dzurriyyatun Nabi, bukan. Karena saking cintanya kepada dzurriyyatun Nabi sehingga siapapun yang terindikasi yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi tapi terindikasi bukan, harus diteliti. Karena ini yang selama ini kita dibetul-betulkan terus oleh mereka. Dibenturkan dengan siapa? Dengan Rasulullah. Aku ada di dalam diri saya ada darah Rasulullah. Awas jangan berani-berani. Kan seperti itu terus. Bukan cuma Kanjeng Nabi yang dibenturkan dengan kita. Siapa? Ulama kita. Oleh itu loh Mbah Mun, itu loh Syekhul Khalil, itu loh Mbah Hasyim Asy'ari, dan seterusnya, sehingga kita kebebasan kita untuk berpikir, kebebasan kita untuk apa namanya ya? Untuk menanyakan itu dibatasi. Tidak boleh loh kamu tanya-tanya, kamu suul adab. Tidak boleh loh kamu berpikir macam-macam. Sudah cintai saja kami, kan seperti itu. Sudah nurut saja. Nah ini yang mengkhawatirkan, justru dengan ini mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dan Kanjeng Nabi tidak ridho sehingga sudah dibongkar. Kemudian apalagi kita dibenturkan dengan Wali Songo sendiri, kita dibenturkan. Kamu menafikan nasabnya apa? Berarti menafikan nasabnya Wali Songo. Dengan cara apa? Itu tadi nasabnya Wali Songo ke atas disamakan dengan nasabnya mereka, sementara yang ke bawah dinafikan. Pokoknya kita selalu dibentur-bentur. Justru pembenturan inilah yang semakin kita yakin bahwa mereka itu tidak mewarisi akhlaknya Kanjeng Nabi. Tidak mewarisi akhlaknya Kanjeng Nabi, otomatis jauh kemungkinannya darahnya juga sama atau DNA-nya sama, ataupun nasabnya nyambung ke Kanjeng Nabi. Karena akhlaknya saja sudah jauh banget, bainas sama'i wal ardh. Iya Mbak? Iya. Jadi jangan salahkan kami dong yang menanyakan keabsahan nasab siapapun yang mengaku sebagai dzurriyyatun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan coba untuk membenturkan dengan siapapun. Jangan coba untuk membenturkan dengan siapapun, karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang berkehendak. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sekian dulu saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.